Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera halo semuanya. Perkenalkan nama saya Dinar Fauzia dengan NIM F521236078. Saya adalah mahasiswi Sistem Informasi kelas C dari Universitas Tadulako. Jadi dalam video ini saya akan memaparkan hasil kerja saya yaitu tugas pengganti ujian akhir semester untuk mata kuliah audit sistem informasi. Studi kasus yang saya angkat di sini adalah audit tata kelola teknologi informasi pada aplikasi dompet digital yaitu aplikasi Dana. Nah, kenapa saya memilih aplikasi Dana untuk diaudit? Karena sebagai salah satu fintech terbesar di Indonesia, Dana ini telah melayani jutaan transaksi harian, namun pengguna masih sering mengeluhkan kendala seperti saldonya nggak update, loadingnya lama, hingga error setelah aplikasinya update. Ya. Oleh karena itu, audit ini sangat diperlukan. Baik, untuk melakukan audit ini, saya menggunakan kerangka kerja standar internasional, yaitu COVID 5 dengan fokus spesifik pada domain BAI atau Build, Acquire, and Implement. Jadi ada tiga subdomain utama yang saya evaluasi di sini adalah BAI 02, ini tentang manajemen kebutuhan dan fitur, lalu ada BAI 04 tentang manajemen ketersediaan dan kapasitas, lalu ada BAI 07 tentang manajemen perubahan dan transisi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, kita mau tahu dulu nih tujuan penelitian ini apa sih? Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kapabilitas proses tata kelola teknologi informasi pada aplikasi Dana menggunakan domain yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu untuk menganalisis kesenjangan serta kinerja aktual sistem dengan target yang diharapkan oleh perusahaan. Dan terakhir untuk memberikan rekomendasi perbaikan strategis kepada pihak pengembang Dana guna meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pengguna. Nah, adapun batasan masalah di sini yaitu kan saya menggunakan aplikasi dompet digital Dana. Evaluasi ini dilakukan menggunakan kerangka kerja COVID-5. Domain audit itu dibatasi pada BAI saja dengan fokus tiga proses utama tadi. Lalu, responden penelitian ini adalah pengguna aktif aplikasi Dana dengan jumlah sampel 30 responden. Lalu, audit ini dilakukan menggunakan metode penilaian berbasis persepsi pengguna atau user perception assessment, dikarenakan keterbatasan akses penulis terhadap bukti fisik, dokumen internal, atau work products dari pihak manajemen Dana. Nah, adapun ini adalah instrumen penelitiannya. Jadi, pada kontrol BAI 02 ini ada dua subkontrolnya yaitu BAI 02.01, BAI 02.04. Yang dimana di BAI 02.01 ini ada dua pernyataan kuesioner yaitu tentang fitur utama di aplikasi Dananya apakah sudah lengkap dan memenuhi kebutuhan transaksi harian si pengguna, lalu apakah tata letak menu dan icon di aplikasi Dana ini mudah ditemukan dan tidak membingungkan. Lalu seterusnya di BAI 02 ini ada tentang alur pembayaran, apakah berjalan mulus tanpa berbelit-belit dan seterusnya. Ini adalah hasil kuesioner ini adalah hasil auditnya dari 30 responden. Ini adalah lembar kerja auditnya. Ada Rafli Lamatola di sini seorang mahasiswa memberikan tingkat persetujuannya ini ada 5, 5, 4 dan seterusnya. Jadi kita hitung di sini indeks kuesionernya. Setelah kita total ini skornya ini totalnya 41 dibagi dengan jumlah butir kuesionernya itu 10 butir pernyataan. Ketika dibagi hasilnya 4,1. Nah, jadi berdasarkan hasil audit secara keseluruhan, tata kelola TI di Dana ini berada pada level 4 atau predictable proses dengan skor rata 4. Ini artinya sistem sudah berjalan dengan standar yang terukur dan konsisten ya. Nah, kita lihat per domainnya di sini. Yang paling tertinggi nilainya itu ada di domain BAI 02 tentang requirement. Ini artinya pengguna merasa fitur Dana itu sudah sangat lengkap dan alur pembayarannya itu mulus. Nah, namun kita perlu lihat di BAI 04, di mana di sini memiliki nilai yang rendah juga yaitu 3,7, yang mana ini menunjukkan masih ada celah atau gap terbesar yaitu sekitar 1,28 dari target idealnya. Masalah utamanya ini adalah kecepatan penanganan saat terjadi gangguan teknis seperti saldonya pending ya, saldo yang pending seperti itu. Nah, kita lihat di sini analisis kesenjangan. Nah, analisis kesenjangan menunjukkan bahwa meskipun sistemnya ini sudah baik, Dana ini belum mencapai level 5 atau optimizing proses yang diharapkan, terutama dalam hal stabilitas sistem di jam yang sibuk gitu. Nah, jadi berdasarkan hasil temuan tersebut, ada tiga rekomendasi utama untuk pihak manajemen Dana. Yang pertama itu mempercepat penanganan gangguan, yaitu ini fokusnya pada BAI 04, yaitu sistem auto refund atau pengembalian saldo otomatis itu harus dipercepat saat transaksi gagal.
kapasitas server juga perlu ditambah untuk mencegah lag gitu ya. Nah, yang kedua itu ada rekomendasinya tentang memperketat uji coba. Ini fokusnya pada BAI 07. Jadi sebelum merilis update terbaru, tim pengembang di Dana ini harus melakukan user acceptance test dulu yang lebih ketat di berbagai tipe HP agar aplikasinya tidak force close gitu ya setelah diperbarui. Karena kita tahu pengguna Dana ini beragam ya tipe HP-nya. Yang terakhir itu ada tentang menyederhanakan tampilan pada aplikasi. Ini fokusnya pada BAI 02. Ini tentang mengelompokkan, jadi rekomendasinya itu adalah mengelompokkan fitur yang jarang dipakai ke menu yang terpisah agar tampilan utamanya itu lebih bersih dan mudah digunakan. Jadi nggak terlalu rame gitu tampilan utamanya. Jadi secara keseluruhan, kesimpulannya adalah aplikasi Dana ini sudah sangat matang secara operasional, namun perlu fokus pada stabilitas teknis untuk mencapai level optimasi atau level 5 gitu ya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.